PDF dari Ibu Sherly. Monggo. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Netwin. Jadi kebetulan malam ini saya mendapat kesempatan untuk sharing gitu ya. Saya bilang sharing aja sih, sharing pengalaman saya daripada kalau saya bilang saya mau mengajar tentang ini kok rasanya juga kurang cocok gitu ya. Jadi saya bilang sharing aja. Ini untuk sharing pengalaman kerja. Jadi sebelumnya yang sudah juga diperbincangkan oleh Pak Netwin bahwa saya adalah praktisi pendidikan. Kemudian sudah sekitar 10 tahun saya berkecimpung di dunia pendidikan dan jujur saja sih banyak sekali pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita yang sekiranya mungkin bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Oke. Next slide mungkin Pak Nadine atau saya bisa ini. Oke. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang how to be smart at work, jadi sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, kita kalau mau bicara tentang dunia kerja itu sangat luas sekali sih. Jadi memang ini ada saya bagi menjadi beberapa bagian, tapi sepertinya untuk malam ini karena durasi juga, jadi mungkin hanya beberapa yang bisa saya jelaskan. Dan mungkin kalau nanti ada kesempatan lain lagi, saya bisa melanjutkan juga tentang topik-topik berikutnya yang ada di sini. Jadi dunia kerja ini meliputi banyak sekali topik gitu ya. Jadi mulai dari awal, how to be smart at work itu sendiri, kita harus pintar, kita harus pandai. Itu bukan pada saat bekerja saja, tapi mulai dari kita mencari kerja. Jadi kita mulai melamar pekerjaan, itu kita harus sudah smart gitu. Oleh karena itu, untuk malam hari ini topiknya lebih ke tentang CV, interview, kemudian salary, negosiasi untuk gaji. Saya rasa 3 ini dulu yang akan saya jelaskan untuk malam hari ini. Kemudian nanti mungkin saya bisa jelaskan berikutnya lebih lanjut lagi untuk setelah proses ini selesai, proses rekrutmen selesai, Anda sudah mendapat pekerjaan, kemudian bagaimana Anda mulai bekerja, kemudian bertemu dengan teman kantor yang berbeda-beda, bagaimana bertemu dengan tipe-tipe bos yang berbeda, itu mungkin nanti bisa saya jelaskan apabila saya diberi waktu lagi, gitu ya. Oke. Untuk yang pertama, tentang CV, penulisan CV. Di sini saya lebih jelaskan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu, gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa langkah awal itu adalah kita harus menulis CV yang bisa menjual diri kita sendiri, bukan menjual dalam arti yang negatif gitu ya, tapi supaya perusahaan itu bisa melirik kita gitu. Karena apalagi kalau kita tujuannya untuk untuk bisa bekerja di perusahaan yang besar, itu otomatis kita tahu sendirilah pasti di HRD itu pasti banyak sekali tumpukan dari CV-CV yang harus mereka filter gitu kan. Nah, bagaimana CV yang kita tulis itu bisa masuk dalam filter mereka, bagaimana CV yang kita tulis itu bisa sangat menjual diri kita dalam arti yang positif itu supaya kita bisa maju ke langkah berikutnya gitu. Jadi yang pertama untuk desain CV, apakah harus menarik atau harus polos gitu. Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke pribadi kita masing-masing karena menurut saya basically untuk urusan desain CV itu lebih merefleksikan tentang personality dari kita sendiri. Tapi apabila perusahaan yang Anda tuju itu adalah perusahaan advertising atau media, itu mungkin alangkah lebih baik jika desain CV kepada kita gitu. Nah,
Kalau misalkan ternyata seperti yang saya bilang tadi, jadi ini saya ulangi sedikit ya. Kalau misalkan gaji kita sebelumnya hanya 3.500.000, kemudian padahal ternyata mereka punya budget 5 juta, mereka pasti menurunkan budget mereka yang 5 juta itu gitu. Karena mereka pikir pasti kita kasih 4 juta saja ya mereka pasti mau, karena at least 4 juta itu sudah lebih tinggi daripada gaji kita di perusahaan yang sebelumnya gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kalau misalkan kita tidak bilang gaji kita sebelumnya berapa, itu kita bisa mendapatkan gaji 5 juta atau bahkan kita bisa nego untuk dapat lebih lagi gitu. Nah, untuk gaji sendiri range yang mungkin kita bisa capai itu biasanya di kisaran 20% maksimal dari gaji sebelumnya. Jadi misalkan kalau gaji yang mereka tawarkan itu 10 juta, itu kita bisa nego maksimal di angka 12 juta. Jadi di range 20% itu adalah maksimal. Oke, slide berikutnya. Oke, nah elegant negotiation. Jadi maksudnya di sini adalah untuk negosiasi gaji itu adalah hak semua orang gitu. Karena kita memberikan ide kita memberikan waktu kita memberikan tenaga kita untuk perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut harus membayar kita dengan harga yang pantas gitu ya istilahnya. Nah, oleh karena itu untuk nego gaji kita minta berapa itu adalah hak kita gitu. Tapi pada saat kita nego gaji, kita harus ingat bahwa kita harus menjelaskan alasan yang benar dan considerate. Jadi maksudnya yang memang relevan gitu ya. Jadi nggak mungkin dong kalau misalkan bisa nggak ya kalau misalkan untuk gajinya itu saya minta lebih tinggi lagi. Oh kenapa? Iya karena saya baru punya anak, atau iya karena saya baru ini, suami saya baru dipecat atau begini. Kita bukan orang yang minta-minta gitu. Jadi untuk kita nego gaji itu kita jelaskan alasan-alasan kita yang tepat gitu ya. Misalkan yang pertama lokasi kantor yang lebih jauh ternyata dari tempat tinggal kita, atau mungkin beban pekerjaan yang lebih banyak yang kita terima daripada di tempat sebelumnya. Jadi mau nggak mau itu pasti harus ya kita minta harga lebih gitu kan. Kemudian mungkin kita waktu di CV kita mencantumkan beberapa achievement yang pernah kita capai, prestasi yang pernah kita capai di perusahaan sebelumnya. Nah, itu bisa jadi salah satu bargain kita untuk nego gaji itu supaya kita bisa dapat harga yang lebih tinggi gitu. Kemudian kita juga bisa nego gaji itu dengan alasan apa sih yang bisa kita berikan ke perusahaan kita, apa sih keuntungan yang akan kita berikan ke tempat kerja kita yang baru gitu loh. Itu bisa mungkin klien baru atau angka sales yang lebih naik daripada sebelumnya, atau mungkin kita bakal ada project baru atau bagaimana. Istilahnya kita kasih mereka fakta-fakta dan yang kita bisa capai gitu. Jadi kita nggak nego gaji hanya karena dia terlalu rendah aja, iya karena saya baru punya anak, saya baru gini gitu. Itu nggak akan mereka hiraukan sih gitu, kecuali kalau kita kasih mereka benar-benar fakta di lapangan begini, achievement kita sudah pernah raih begini, otomatis itu akan jadi salah satu yang mereka pertimbangkan gitu. Nah, teman-teman juga harus ingat bahwa teman-teman jangan pernah tanda tangan kontrak di saat teman-teman masih belum puas atau belum nyaman dengan isi kontrak yang ada, apalagi terutama yang menyangkut gaji gitu ya. Karena jujur aja sih, saya dengar banyak teman-teman saya itu yang kecewa itu misalkan gini, oke, untuk sementara, untuk 3 bulan pertama, kamu akan saya gaji misalkan 3 juta gitu ya, kamu akan saya gaji 3 juta, nanti saya lihat performance kerja kamu, nanti kalau ternyata performance kerja kamu baik, nanti akan saya naikkan jadi 4 juta.
please jangan gampang percaya dengan kata-kata manis seperti itu. Gitu. Anda harus Anda harus lebih percaya pada angka-angka yang ada di atas kertas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Gitu. Jadi jangan terlalu percaya dengan kata-kata manis dari HRD juga, karena itu juga salah satu tugas mereka, ya kan. Seperti yang tadi saya bilang, mereka juga sudah punya budget tertentu, tapi alangkah lebih baik kalau mereka bisa dapat skill yang bagus dengan harga yang lebih murah. Seperti itu. Jadi, untuk hari ini, untuk malam hari ini, mungkin sharing itu dulu dari saya sementara. Jadi mungkin ini masalah pada saat teman-teman mulai mencari kerja, kemudian sampai teman-teman mendapat pekerjaan gitu. Jadi saya berhenti sampai di sini dulu. Mungkin nanti kalau misalkan ada kesempatan lain lagi, saya bisa lanjutkan di topik berikutnya, yang menyambung di topik berikutnya tentang leadership, tipe-tipe bos, politik di tempat kerja, seperti itu. Oke, mungkin saya bisa serahkan ke Pak Netwin. Ya, Bu Sherly. Nah, terima kasih. Presentasi yang sangat menarik. Dan mungkin langsung saja kita ke sesi tanya-jawab ya, Bu Sherly. Mohon kesediaan Ya, Pak. menjawab pertanyaan mahasiswa kita ini yang rata-rata kritis, Bu. Anak akuntansi ini soal hitung-hitungan kritis, soal tanya-jawab juga oke. Baik, silahkan. Oke. Yang mau bertanya bisa raise hand ya, atau bisa di-unmute. Langsung saja, tidak masalah. Selamat malam Bu Sherly, saya mau tanya, saya Dika Prayoga. Ya. Jadi kalau pada saat ini status saya kan masih mahasiswa. Ketika saya mau melamar suatu pekerjaan, itu lebih baik saya menunjukkan bahwasannya saya masih sebagai mahasiswa atau tidak, Bu. Karena kan ada beberapa perusahaan itu yang tidak menerima karyawan yang masih ada ikatan di dunia pendidikan, dan itu saya juga pernah ngalamin gitu, Bu. Menurut Ibu, ketika meskipun perusahaan tersebut tidak memberikan keterangan, tidak menerima karyawan yang masih berstatus sebagai mahasiswa, apakah kita saat diinterview, ketika kita ditanya kegiatan sehari-hari apa lebih baik kita sembunyikan kalau kita masih mahasiswa atau kita terus terang saja? Oke, terima kasih Dika untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya saya perlu tekankan di sini bahwa lebih baik Anda jujur sih, gitu. Jadi kalau memang saya masih berkuliah, tapi saya juga ingin bekerja gitu. Kadang apabila Anda beruntung, Anda bisa bekerja di perusahaan yang melihat ke jangka ke depannya gitu. Jadi bagaimana mungkin untuk sekarang posisi Anda masih yang sesuai dengan, saya nggak tahu, mungkin Anda bekerja di bidang apa gitu ya. Tapi mungkin dengan nanti Anda mengenyam pendidikan, juga Anda bisa dipromosikan lebih tinggi lagi gitu kan. Juga karena di satu sisi alasannya kenapa saya minta Anda untuk jujur itu kita sebagai pekerja dan sebagai mahasiswa, kita itu punya tanggung jawab masing-masing gitu kan. Jadi mungkin sebagai pekerja kita memang harus memberikan yang terbaik selama jam kerja itu. Tapi selama kita jadi mahasiswa juga, kita harus berusaha yang terbaik gitu. Jangan sampai kita mengorbankan salah satunya gitu. Jadi saya rasa lebih baik untuk jujur ke perusahaan Anda, bilang, iya saat ini saya sedang melanjutkan studi saya di STIM Mahardika. Jadi saya harap sih dengan saya melanjutkan studi saya di STIM Mahardika, nantinya saya juga bisa memberikan kontribusi lebih untuk perusahaan Anda, seperti itu. Menarik. Ya,
Mungkin ini saya tambahkan sedikit saja untuk rekan-rekan yang kebetulan sudah bekerja tapi masih kuliah juga. Memang kalau di Undang-Undang Tenaga Kerjaan nomor 13 itu sudah dipisahkan sebenarnya antara status karyawan, kemudian karyawan tetap, karyawan kontrak melalui PKWT, PKWTT, dan ada yang juga melalui izin belajar. Nah, sebetulnya kalau ada aturan di HRD rekan-rekan untuk izin belajar, nah itu saya rasa tidak masalah. Cuman memang ada satu dua yang saklek yang nampaknya perlu approach lebih ya Bu Sherly agar mungkin lebih memahami kita gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih sedikit tambahan. Silakan ada pertanyaan lagi dari yang lain. Baik Pak, Bu, terima kasih. Silakan penanya lain. Penanya lain mungkin dari kaum Hawa ini biasanya. Kaum Hawa ini kalau di kelas ini cerewet Bu Sherly, jadi sering tanya segala macam saya. Dan saya kesulitan menjawab kalau sudah masalah di kantor itu Bu Sherly lebih paham ya. Nanti coba. Kan kalau ada pertanyaan, sambil menunggu pertanyaan mungkin saya ingin menanyakan sama Bu Sherly untuk di-share ke rekan-rekan apa fungsi ini ya, apakah fungsi KPI ya, apakah itu indikator kinerja utama itu loh Bu Sherly untuk dapatin bonus, nah semacam itu, apakah memang itu selalu menjadi tolak ukur gitu ya, ataukah ada bentuk lain, misalnya reward seperti the best employee of the year dan lain sebagainya, mungkin semacam itu. Oke, kalau untuk KPI ya, Key Performance Indicator, itu memang menjadi salah satu alat untuk mengukur kinerja pegawai di perusahaan gitu kan. Jadi biasanya sih memang ini dikaitkan dengan bonus gitu ya. Jadi makanya biasanya pegawai itu berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Bahkan mungkin walaupun dengan sedikit sedikit nepotisme gitu, tapi ya tapi semoga ya itu tetap hasilnya sih hasil yang jujur gitu ya. Tapi sebenarnya sih untuk mengukur bonus itu nggak hanya bisa dari KPI aja gitu. Jadi kebetulan ini saya boleh kasih contoh untuk dari ini ya, dari bidang yang saya tekuni ya Pak Netwin, boleh? Silakan Bu Sherly. Oke. Jadi kalau untuk di tempat kerja saya yang baru, itu kebetulan kan ini adalah sebuah SPK. Nah, untuk penghitungan bonus itu mereka hitung dari tiga aspek. Jadi yang pertama itu dari kinerja, kemudian dari attendance, dari kehadiran, dan yang terakhir itu adalah nilai dari kepala divisi. Jadi penilaian dari kepala divisi kita gitu. Nah, dari tiga ini mereka punya bobot sendiri-sendiri yang nantinya akan ditotal jumlahnya, nanti kita masuk di range yang mana untuk penghitungan bonus itu gitu. Nah, sebenarnya sih kayak gini bisa disamakan dengan ini ya, bisa disamakan dengan KPI juga gitu. Cuman mungkin nggak terlepas dari ada subjektivitas juga kan di sini, karena ada penilaian dari kepala divisi juga gitu. Nah, jadi sebenarnya sih kalau mau dibilang KPI aja sebagai tolak ukur pengukuran kita dapat bonus berapa, itu sebenarnya sih ya nggak juga gitu. Itu Pak. Jadi tidak selalu menjadi ukuran utama ya Bu ya? Betul, ya. Kemudian jika ada yang mau bertanya lagi, silakan, mungkin 2 orang ya, 2 orang lagi. Jadi 3 penanya, sudah ada 1 tadi Mas Dika, mungkin ada 2 yang lainnya. Silakan, mumpung ketemu sama orang yang sangat paham betul dengan organizational development ini.
Jadi Bu Sherly ini salah satu mentor saya dulu ketika masih bekerja di bidang pendidikan. Sekarang kita sudah... Sekarang belum lah, Pak. Sekarang sudah enggak, Kakak? Ya, dulu di bidang pendidikan, sekarang kita mitra, jadi apa namanya, kami sama-sama alumnus di bidang pendidikan dulu ya. Dan sekarang Alumnus ya. sekarang mungkin lebih ke manajemennya, jadi kebetulan kami sama-sama mengidolakan dunia manajemen bisnis dan juga commerce dan lain sebagainya ya Bu Sherly, sehingga mungkin generasi yang sekarang ini memang generasi yang sangat dekat dengan dunia digital. Kemarin sempat ada yang bertanya juga ke saya secara pribadi, Pak, apakah kita tuh sering update status gitu ya di Facebook atau di Instagram, itu kadang menjadi bahan penilaian enggak sih untuk HRD gitu. Nah, hal seperti itu kan tidak bisa jawab. Nah, itu dia, Pak. Itu yang mungkin saya nanti itu sebenarnya ada kayak, saya punya banyak macam-macam topik sih. Jadi salah satunya itu sosial media dan kantor. Nah, penggunaan sosial media ini sekarang ini mulai lebih diperhatikan daripada dulu. Bahkan penggunaan sosial media ini menjadi salah satu tolak ukur apakah Anda akan diterima kerja atau enggak. Karena saya pernah punya teman gitu, dia cerita kalau di salah satu form lamaran yang harus dia isi itu ada yang menanyakan tentang sosial media. Jadi Facebook-nya dia apa, Instagram-nya apa, Twitter-nya apa gitu kan. Dia pikir, lah buat apa gitu, buat apa mereka tanya hal-hal seperti ini, toh saya gunakan sosial media untuk hal pribadi gitu. Nah, tapi masalahnya mereka juga melihat isi dari kenapa mereka tanya seperti itu. Memang mereka nggak bisa ngecek sosial media kita tanpa seizin dari kita gitu kan, makanya mereka kasih form itu gitu. Nah, tapi juga begitu kita sudah kasih izin untuk mereka ngecek, mereka langsung kayak background check gitu untuk ke setiap sosial media yang kita punya. Jadi setiap uploadan foto kita, apa yang kita sharing gitu untuk publik gitu. Jadi mereka pengen tahu gitu apa yang jadi interest kita follow grup-grup apa gitu, mereka tuh pengen tahu gitu. Mereka sekepo itu gitu. Dan itu juga jadi salah satu pertimbangan bagi mereka untuk kelihatannya kalau orang ini agak berbahaya karena mereka terlalu vokal gitu ya, atau mereka ikut politik sayap kiri gitu, mereka ngefans dengan isi-isi postingan politik sayap kiri gitu. Susah nanti untuk diterima gitu, Pak. Bahkan saya kalau nggak salah itu memang ada salah satu company yang memang bekerja di bidang itu. Jadi mereka nanti partner dengan salah satu company yang nanti company itu yang akan melakukan background check untuk semua sosial media. Jadi semua jejak digital itu mereka akan cek gitu sampai segitunya. Tapi saya rasa kalau di Indonesia masih belum ya, belum sampai segitu sih. Dan mereka tanya langsung aja gitu. Memang ini ya Bu Sherly, mungkin fenomena big data ya, mungkin fenomena big data di sosial media, kemudian online presence dari si pemilik akun itu kan menjadi satu indikator juga apakah mereka ini punya secara karakter nih ya apa sih sesuai nggak dengan visi misi perusahaannya, mungkin semacam itu juga ya Bu. Betul. Nampaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi ini Bu, mungkin mereka sudah paham. Nanti mohon izin untuk materinya saya share juga ke mereka ya Bu Sherly. Iya, boleh Pak. Lalu untuk menutup sesi ini kita akan berfoto bersama sebagai gimana caranya ini? Ya, nanti saya open semua saja untuk apa namanya gallery view-nya ini. Nah, seperti ini. Kalau nanti bisa dihidupkan videonya ya, apa namanya kameranya untuk kita berfoto bersama. Kenang-kenangan lah. Boleh. Oke, nanti di hitungan ketiga mungkin bisa cheers atau dada atau terserahlah freestyle.
Oke. Oke, saya hitung ya guys. Kalian siap-siap. Ini ada 3 slide ya, nanti ada 3 slide. Oke. Slide yang oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Wah, keren. Ya, sip. Terima kasih Ibu Sherly sudah bergabung. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf kalau ada sedikit kendala teknis tadi. Luar biasa materi. Oh, enggak apa-apa. Sukses dan sehat selalu Ibu Sherly. Iya Pak, sukses. Iya. Tetap sehat. Ya. Masa corona ini semoga cepat berakhir ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Happy weekend dan sampai jumpa lagi. Dadah.